Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Doa saya kiranya kita semua boleh dalam keadaan sehat, penuh sukacita, hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan walaupun keadaannya saat ini sedang pandemi. Tetapi kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dan jauh dari kita. Kita akan memulai persekutuan hari ini dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan. Kita lupakan segenap pergumulan kita, segenap permasalahan hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Bersyukur kita boleh beribadah saat ini, walaupun hanya dari rumah. Tetapi yang penting Tuhan tidak melihat tempatnya, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita boleh datang ke hadiratnya dengan hati yang sungguh-sungguh boleh menyembah dan membesarkan namanya. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ibu-ibu, mari kita sebelum memulai lebih jauh lagi persekutuan pada pagi hari ini, kita bersama-sama menyerahkannya kepada Tuhan. Kita memulainya dengan doa. Mari kita bersehati berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang maha besar dan mulia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang tiada putus-putusnya kepada kami semua. Kami berterima kasih Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan hidup kami. Kami berterima kasih juga untuk kesehatan yang selalu Tuhan anugerahkan juga kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai lebih jauh lagi dengan persekutuan pagi ini, mohon Kau menyucikan dan menguduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan membawakan demo minuman. Kiranya Tuhan menguduskan dan mengurapi mereka juga. Biarlah ibadah hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan juga boleh menjadi satu kekuatan bagi kami semua, menjadi bekal di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Allah, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa memohon dan kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan melihat demo Healthy Drink for Healthy Life yang akan didemokan oleh Ibu Esther Patricia. Sebelumnya kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Kartika.
Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Lilin Penolong. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan perkenankan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberi kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Back to Nature. Ibu-ibu, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hidup menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Nats kita terambil dari Mazmur 115 ayatnya yang ke-16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang terkenal mengatakan demikian. Dunia itu cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk keserakahan setiap orang. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang mandataris Allah. Apa yang dimaksud dengan mandataris Allah di sini? Jadi mandat itu dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tugas, tanggung jawab atau wewenang. Nah, manusia sebagai mandataris Allah itu berarti manusia mendapat tugas, wewenang atau tanggung jawab dari Allah. Nah, setelah Allah menciptakan dunia ini, Allah memberikan mandat kepada manusia. Manusia diberi kepercayaan penuh oleh Allah. Tanggung jawab atau mandat tersebut terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28, yaitu yang pertama adalah menjaga. Jadi semua ciptaan Allah dari hari pertama sampai hari ke-6 itu saling menunjang dan saling menguntungkan. Oleh karena itu harus kita jaga dengan baik agar tetap terpelihara dan keseimbangan alam ini terus dapat berjalan. Nah, yang kedua adalah berkuasa. Berkuasa berarti mempunyai kesanggupan untuk berbuat sesuatu, mempunyai wewenang untuk bertindak dan menentukan. Nah, saat Allah memberikan mandat kepada manusia, Allah melengkapi manusia dengan kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Nah, yang ketiga adalah menaklukkan. Ciptaan Allah menjadi taklukkan manusia, artinya bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengolah dengan bijak. Allah telah menyediakan berbagai kekayaan alam yang ada di dunia ini untuk dipergunakan oleh manusia, berupa bahan mentah. Jadi, agar manusia dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus bekerja.
berupaya sekuat tenaga agar bahan mentah tersebut menjadi bahan yang siap pakai. Namun bukannya melakukan eksplorasi yang bertanggung jawab, kerusakan lingkungan terbesar terjadi akibat ulah manusia. Ironis sekali bukan? Manusia mengeksploitasi alam. Berbagai bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor berkaitan erat dengan rusaknya lingkungan di sekitarnya. Pemanasan global yang sebelum pandemi ini sering dikampanyekan juga merupakan akibat kerusakan alam. Nah, kita bersyukur sekali. Jadi ada satu hal yang patut kita syukuri atau yang kita bisa syukuri di tengah pandemi ini. Kita mulai memiliki gaya hidup yang sehat. Ini ada perubahan gaya hidup yang 180 derajat begitu ya, berbalik gitu. Banyak orang yang sekarang peduli terhadap pola hidup yang sehat. Pola makan yang sehat, mengkonsumsi sayur dan buah, mengontrol makanan yang dikonsumsi, mengurangi banyak makan di luar, dan mulai memasak sendiri. Lalu berolahraga, banyak di antara kita yang melakukan senam secara pribadi, yoga dan lain sebagainya, atau memilih untuk bersepeda, atau mungkin jogging atau berjalan kaki saja. Itu kita mulai peduli untuk melakukan hal itu. Yang sebelum pandemi ini mungkin orang tidak memiliki waktu untuk berolahraga secara teratur. Nah, sekarang banyak orang yang peduli dan mulai melakukan olahraga secara teratur. Lalu mengkonsumsi minuman herbal. Banyak mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang mulai hari ini atau mulai dari pandemi ini mengkonsumsi minum-minuman herbal. Seperti wedang ungu, saya biasanya juga mengkonsumsi itu, ataupun yang lainnya, juga mungkin madu serta jeruk dan lain sebagainya. Lalu mulai menanam sayuran di rumah. Kebetulan di rumah saya juga ada cabai, lalu ada tomat dan lain sebagainya. Jadi sekarang banyak sekali ibu-ibu yang mulai menanam makanan-makanan sehat, sayur-sayuran sehat di rumahnya begitu ya. Nah, Allah sudah memberi kepercayaan kepada kita, memberikan dunia ini pada kita, maka kita harus memuliakan Sang Pencipta dan memelihara alam ciptaannya. Nah, Allah telah menempatkan kita di bumi ini untuk menikmati, mengagumi, dan memelihara karya Allah yang luar biasa menakjubkan. Apalagi kita sebagai wanita-wanita hebat yang berpengaruh sekali di dalam keluarga. Kita sebagai istri dan ibu serta pribadi mandiri harus menjadi pelopor untuk mengingatkan keluarga kita pentingnya mengingat bahwa kita adalah mandataris Allah. Untuk memelihara keseimbangan alam ini, kita harus menjaganya. Kita mulai harus peduli. Nah, segala sesuatu yang telah Allah ciptakan mengingatkan kita pada kebaikan, kasih, dan pemeliharaan Allah yang luar biasa kepada kita. Jadi mari ibu-ibu, kita wanita-wanita hebat, mari kita menjadi pelopor untuk anak-anak kita, menjadi pelopor bagi suami kita, sehingga semua orang boleh terus menjaga keseimbangan alam ini. Kita diingatkan kembali hari ini bagaimana kita harus memelihara alam ini seperti yang sudah dimandatkan oleh Allah kepada kita. Kita punya tanggung jawab itu. Suatu saat ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Kewajiban-kewajiban kita sudah lakukan. Mari wanita-wanita hebat, kita lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki mandat dari Engkau untuk
terus menjaga, untuk terus mengolah alam ini, sehingga kami boleh hidup benar-benar harmonis. Kami boleh terus menikmati, kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Engkaulah Sang Pencipta hidup kami, dan kepadamu-lah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus menjaga dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Amin. Minuman ini saya beri nama Energizing Healthy Drink, di mana bisa dikonsumsi hangat-hangat. Sangat simpel membuat minuman ini. Yuk kita segera mempraktekkan cara membuat minuman ini. Bahan-bahannya adalah 1 sendok teh jinten, setengah lemon, 2 sendok makan madu, 10 lembar daun kari, dan 1 gelas air putih. Tuang 1 gelas air, rebus sampai mendidih. Masukkan 1 sendok teh garam, rebus dalam api kurang lebih 15-20 menit. Setelah 20 menit, tuang sambil disaring ke dalam gelas. Setelah mendiamkan sampai hangat, kita masukkan 2 sendok makan madu, kita peras lemonnya, bahan-bahannya adalah 2 butir apel, setengah lemon, 2 butir tomat, setengah jempol jahe, 1 ikat pokcoy, dan 1 kilo jeruk peras. Tuang jus yang sudah disaring ke dalam gelas. Ibu-ibu yang terkasih, setelah tadi kita mendapat berkat di dalam firman Tuhan, kita juga telah bersama-sama belajar cara membuat minuman yang sehat bagi keluarga kita,
Biarlah semuanya itu boleh menjadi bekal bagi kita di dalam melayani keluarga kita. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Telah tibalah kita di ujung dari persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita percayakan langkah hidup kita ke depan bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi di depan kita tidak tahu. Tetapi satu hal kita percaya, Tuhan selalu memimpin langkah hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ibu-ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami boleh terus ada di dalam persekutuan bersama saudara-saudara seiman kami melalui lilin penolong ini. Ya Bapa, kiranya Engkau juga terus menjadikan kami pribadi yang dewasa secara iman, dan kami terus mau bertumbuh menjadi serupa seperti Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati setiap kami, sehingga kami beroleh kesehatan, sehingga kami juga bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, dan kami terus ingin memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang memberi umur yang panjang, kiranya Engkau terus memberkati saudara-saudara kami, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera ada untuk mereka. Ya Bapa, kiranya juga Engkau senantiasa mendengar doa-doa yang mereka panjatkan, dan Engkau mengabulkan dengan memberi jawaban yang terbaik. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan fisik sehingga jatuh sakit, dan kiranya Engkau yang menjadi dokter dan menjamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau memberi penghiburan juga kepada saudara-saudara kami yang berduka. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya juga Engkau memberkati keluarga dari setiap jemaat dewasa. Kiranya Engkau memberkati
dan memberi kebahagiaan, Kau memberi sukacita yang berlimpah-limpah pada setiap kami. Engkau terus menjadikan kami jemaat wanita dewasa ini menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang dapat juga menjadi saluran berkat dan saluran kuasa-Mu. Kami terus ingin melayani-Mu dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah kami menutup persekutuan kami pada pagi hari ini melalui lilin penolong ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan biar Engkau menyinari kami dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang terus menerus, dan biarlah kami diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat siang ibu-ibu terkasih dalam Kristus. Berikut kita akan mendengarkan Warta Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita bulan November. Warta pertama, Kakak Mentor Pembahasan Materi Bab 7 dengan topik Iman Sejati akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020 pukul 15.30 WIB bersama Pendeta Andreas Loanka. Mohon para mentor dapat mempersiapkan diri untuk dapat mengikutinya secara online. Warta kedua, Lilin Penolong bulan Desember tahun 2020 dengan tema Kekuatan Hati yang Bersyukur akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 pukul 10 WIB dengan pembicara Pendeta Andreas Loanka. Mari jemaat wanita, kita bersama-sama dapat mengikutinya secara online. Warta ketiga, Kebersamaan Kakak Gabungan dengan tema Bertumbuh dalam Kasih. Pembicara Bapak Satria Hardanta Hareva akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 pukul 19.30. Mari para mentor dan menti, kita menikmati kebersamaan dalam kakak gabungan melalui Zoom. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.